Masih terlihat ada rasa demam panggung dan tentunya para pemain juga harus segera mencari kenyamanan mereka ketika kuasai bola. Timnas Indonesia U20 besutan Indra Syafri baru saja dipermalukan oleh Iran dengan skor telak 3-0. Penampilan sangat buruk Timnas Indonesia U20 benar-benar hancur, apalagi jika kita melihat dari segi persiapan hingga berbulan-bulan. Demi mendapatkan permainan buruk seperti itu, tim besutan Indra Syafri harus membutuhkan waktu hampir setengah tahun. Sekedar untuk diketahui, beberapa hari sebelum turnamen resmi itu digelar, Indra Syafri mengatakan, jika di pertandingan uji coba sebelumnya, ia tidak mengeluarkan kekuatan utamanya. Indra Syafri mengaku akan mengeluarkan kekuatan utamanya saat turnamen resmi itu digelar. Bahkan Indra Syafri juga mengaku sangat yakin bisa minimal mencapai partai semifinal bahkan siap melaju ke Piala Dunia U20. Namun pada faktanya, Timnas U20 besutan Indra Syafri benar-benar dibantai 3-0 oleh Iran tanpa ada perlawanan berarti. Bahkan permainan Timnas U20 besutan Indra Syafri terlihat sangat hancur. Berikut pernyataan percaya diri Indra Syafri sebelum tim besutannya dilumat Iran dengan skor telak 3-0. Indra Syafri bersama tim besutannya mengaku siap berduel menghadapi semua lawannya untuk mencapai target semifinal di Piala Asia U20 tahun ini. Pembagian grup ini kan sudah lebih dari 2 bulan ya. Dan alhamdulillah beberapa informasi tentang Iran, Uzbekistan, Yemen kita sudah dapatkan. Dan yang paling penting di samping kita harus piawai untuk merancang game plan kita, tetapi kita juga harus piawai bagaimana merancang strategi berturnamen. Sepak terjang serta kiprah pelatih berpengalaman seperti Indra Syafri memang bisa dikatakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Apalagi ia sukses meracik skuad Garuda Muda dengan bukti sejumlah prestasi yang sudah ia berikan untuk Indonesia saat melatih timnas kelompok usia di eranya Evan Dimas. Namun untuk periode timnas U20 kali ini, nampaknya hal itu tak lagi berlaku. Kepercayaan publik pada Indra Syafri kian memudar. Hal itu terjadi sebab, beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia U20 telah memperlihatkan performanya yang dianggap sangat tidak memuaskan. Tidak hanya dari segi materi pemain yang dianggap jauh berbeda dengan kualitas para pemain di masanya Evan Dimas dulu. Dari faktor strategi permainan pun, Indra Syafri disebut meragukan dapat bersaing di ajang Piala Asia U20 yang berlangsung pada tanggal 13 Februari tahun 2025. Hasil minor di laga uji coba kemarin, dinilai justru menjadi modal buruk Timnas Indonesia U20 di Piala Asia 2025. Walau banyak yang meragukan, namun Indra Syafri bertekad untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Meski harus mengalahkan Korea Selatan hingga Jepang di Piala Asia, menurut Indra Syafri, Garuda Nusantara sudah bersiap untuk berduel menjalani turnamen Piala Asia U20 yang digelar di China mulai tanggal 12 Februari tahun 2025. Jadwal pertandingan perdana Indonesia kontra Iran berlangsung pada tanggal 13 Februari, tepat 1 hari setelah pembukaan Piala Asia U20. Jens Raven dan kawan-kawan sudah berangkat pada Minggu dini hari yang lalu, tepat 4 hari sebelum melakoni laga pertamanya, yaitu menghadapi Iran. Indra Syafri membawa 23 pemain yang berangkat ke China. Walau Timnas Indonesia U20 membawa modal buruk hingga diragukan publik Indonesia, namun Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi berharap agar tim besutan Indra Syafri dapat menjawab keraguan publik dengan membawa Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20. Berikut ungkapan Yunus Nusi. Tentu kami berharap agar Indonesia lolos ke Piala Dunia U20. Kita berharap 4 besar. Apalagi dengan datangnya seorang mantan striker handal, Kurniawan Dwi Yulianto, ujar Yunus Nusi. Saking optimisnya menaruh harapan pada timnas besutan Indra Syafri kali ini. Bahkan PSSI sudah menghitung potensi bertemunya Indonesia melawan Korea hingga Jepang di perempat final. Jika Indonesia menargetkan lolos ke Piala Dunia, artinya, Indonesia harus mengalahkan Korea hingga Jepang di partai perempat final nantinya, terlepas dari keraguan publik pada tim besutan Indra Syafri. Dan menariknya, bahkan perhitungan itu akan mereka capai, dan akan buktikan langsung oleh tim besutan Indra Syafri di partai perempat final nanti. Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia U20 akan bersaing dengan para raksasa Asia. Indonesia akan menghadapi Iran, Uzbekistan, dan Yaman di fase grup. Namun Indra melihat bahwa tim besutannya berpeluang untuk lolos hingga semifinal, dan itu sangatlah realistis. 2 dari 3 negara di grup sudah pernah kita hadapi sebelumnya, dan peluang untuk lolos dari grup jelas sangat realistis.
Itulah kata Indra Syafri, dilansir dari situs resmi PSSI. Ini bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan publik Indonesia sangat tidak meyakini dengan apa yang akan dia buktikan bersama tim besutannya di Timnas U20. Dan itu di luar dugaan publik, bahkan di luar prediksi PSSI. Bagaimana tidak? Sekalipun Indonesia mampu lolos dari fase grup dengan hadangan sejumlah lawan yang berat. Setelah lolos dari fase grup, di perempat final Timnas U20 juga akan menghadapi raksasa Asia, bahkan menjadi salah satu raksasa dunia, antara melawan Korea Selatan, atau bahkan Jepang. Setelah sampai di partai perempat final, untuk merebutkan satu tiket ke Piala Dunia U20. Artinya, Indonesia harus mengalahkan siapapun lawannya di partai perempat final nanti, hingga menembus partai semifinal sekaligus mengantongi satu tiket Piala Dunia. Dan menariknya, Indra Syafri sendiri sangat yakin, tim besutannya sangat bisa mengalahkan Korea bahkan Jepang untuk merebutkan satu tiket ke Piala Dunia U20. Dan itu akan mereka buktikan, meskipun sangat berat. Namun Indra Syafri sudah memperhitungkan kekuatan tim sendiri hingga tim para lawannya. Dengan analisis itu, Indra Syafri meyakini, tim besutannya mampu memenuhi target itu semua, yang mana target utamanya adalah lolos ke Piala Dunia U20 di tahun 2025. Indra Syafri mengatakan, sejak awal jenjang prestasi Timnas Indonesia U20 sudah diprogram untuk itu semua. Sejak awal, jenjang prestasi Timnas Indonesia U20 sudah diprogram dengan jelas, mulai dari ikut Piala AFF, lalu kualifikasi Piala Asia U20, hingga besok putaran final Piala Asia U20 dengan sasaran lolos ke Piala Dunia U20. Kini, di bawah arahan Ketum PSSI Erick Thohir, kita mempersiapkan dengan lebih baik, sehingga kita bisa on the track menuju target besar tersebut, tutur Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 sudah didesain untuk dapat mengalahkan Korea Selatan hingga Jepang, dan keduanya bukanlah lawan yang sembarangan yang bisa dianggap remeh, sebab mereka merupakan raksasa Asia bahkan menjadi salah satu raksasa dunia. Dari pernyataan optimis serta target tinggi tersebut, membuat publik merasa ragu. Apalagi merujuk pada penampilan Timnas Indonesia U20 saat uji coba melawan Jordania dan Suriah yang berakhir dengan kekalahan. Tidak hanya kalah skor, bahkan permainan Indonesia disebut jauh dari ekspektasi. Merespon dari keraguan publik tersebut, Indra Syafri menjelaskan bahwa materi pemain, susunan formasi, hingga penampilan Timnas Indonesia U20 kemarin, bukanlah kekuatan yang sesungguhnya Timnas Indonesia U20 yang akan merebutkan tiket Piala Dunia. Kekuatan penuh serta strategi permainan Timnas Indonesia U20 jauh di atas itu dan hingga saat ini masih dirahasiakan untuk bersaing di Piala Asia U20. Dan Indra Syafri menegaskan, strategi serta format pemain tidak mungkin ditampilkan di laga uji coba. Dan inilah waktunya tiba, full squad terbaik Timnas Indonesia siap merebutkan satu tiket ke Piala Dunia U20. Dan siap bersaing dengan semua para lawan yang akan dihadapi. Indra Syafri bersama tim besutannya akan menunjukkan kekuatan penuh di laga resmi melawan Iran. Mampukah Indonesia merebutkan tiket ke Piala Dunia? Sangat menarik untuk dinantikan. Pembagian grup ini kan sudah lebih dari 2 bulan ya. Dan alhamdulillah beberapa informasi tentang Iran, Uzbekistan, Yemen kita sudah dapatkan. Dan yang paling penting di samping kita harus piawai untuk merancang game plan kita, tetapi kita juga harus piawai bagaimana merancang strategi berturnamen. Ini yang kita setiap hari melakukan simulasi-simulasi dengan tim pelatih dan juga sporting dari tim ofisial lainnya, apa-apa hal yang perlu kita lakukan. Dan yang penting saya sampaikan kepada para pemain, tidak ada tim yang dianggap lebih kuat, tidak ada tim yang dianggap lebih lemah. Semuanya 3 pertandingan itu sangat penting. Pengalaman kami di event Piala Asia 2018 itu sangat penting, kemenangan awal sangat penting.
Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.